Dan biasanya orang kasihan itu nggak akan pernah buat lebih jauh, karena tergantung emosinya atau moodnya atau perasaannya saat itu. Contohnya, kita lihat seseorang, aduh kasihan ya. Sering tuh kita berkata itu. Nah biasanya tindakan berikut atau actionnya itu hampir nggak ada, karena kita nggak punya kesempatan. Contoh kita naik mobil, kelihatan orang cacat, aduh kasihan. Mau buat apa? Mobil harus jalan terus. Oke? Tapi belas kasihan itu bukan kasihan. Belas kasihan ini yang Yesus pernah rasakan. Berapa kali kita temukan di dalam Injil, dalam kehidupan Tuhan Yesus, selalu ada kata ini. Setiap kali Tuhan kita melihat orang banyak, belas kasihan, compassion. Orang yang dipenuhi dengan kasih Bapa, orang itu pasti punya belas kasihan pada orang lain. Karena kasih Tuhan yang diberikan kepada kita itu selalu punya unsur ingin membagi. Cinta itu nggak pernah saling membagi, tapi kasih itu membagi. Maka itu orang Kristen yang aktifnya kayak apapun juga, tapi medit, pelit, dia pasti belum punya kasih Bapa. Betul tidak? Kenapa? Karena kasih Bapa itu pasti membagi. Maka itu kita punya belas kasihan kepada orang lain. Dan kalau punya belas kasihan, kita pasti ingin berbuat sesuatu. Oke, yang kedua, kemurahan. Nah, belas kasihan sebuah ekspresi, tapi kemurahan itu sebuah tindak. Punya belas kasihan saja dan tidak punya kemurahan hati. Karena belas kasihan kemurahan hati itu seperti dua sisi mata uang yang harus ada bersama-sama. Sampai hari ini, 23 Januari ini, selama 22 hari yang sudah kita lewati, hari ini kita belum hitung karena masih pagi. Bagaimana proses belas kasihan dan kemurahan yang terjadi dalam hidup kita selama 22 hari ini? Gak usah jawab lewat mulut, dalam hati saja. Selama 22 hari ini, berapa orang yang kita sudah pengaruhi karena sifat belas kasihan dan kemurahan dalam hidup kita? Coba pikirkan. Karena Tuhan minta, kenakanlah itu sebagai orang-orang pilihannya yang dikuduskan dan dikasihnya. Ayo kita buktikan. Saudara, kata belas kasihan kemurahan nggak cuma tiap hari berdiri depan pintu, ini duit, bagi-bagi duit. Bukan. Ingat 1 Korintus 13, saya kagum dengan firman itu. Ada orang dikatakan yang bisa bagi-bagi hartanya, tapi tanpa kasih. Ayo, kan kaget kok lihat hati itu. Bagaimana bisa bagi-bagi harta kok tanpa kasih? Maka itu Alkitab ini sempurna, luar biasa. Ada dua alasan kenapa ada orang bisa bagi-bagi hartanya tapi tanpa kasih. Yang pertama itu money laundering, menyucikan uang itu karena dari hasil kejahatan bagi-bagi. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus berkata gini, kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan apa? Jangan tahu. Nah, zaman sekarang banyak orang sok dermawan, cuma memberi super misa, terus masuk TV. Sama bayangkan itu. Ya, no keren, betul. Saudara, itulah buktinya bahwa dunia bisa membagi-bagi tanpa kasih. Jadi kalau kita mau memberi apa-apa, sudah nggak usah orang lain tahu, nggak usah tulis namanya gede-gede. Kalau memberi itu sama itu singgung lagi. Wah, maka itu belas kasihan kemurahan itu betul-betul dari Bapa di surga. Yang ketiga, apa yang ketiga? Kerendahan hati. Wah, ini hebat sekali. Saudara, kata rendah hati itu nggak sombong. Kita lihat ada orang-orang di dunia ini punya hati yang baik. Kalau kita mau belajar kebaikan, belajar dari Buddha. Dia adalah pengajar kebaikan yang luar biasa. Buddha itu bukan agama sebetulnya. Kau yang jadi agama. Kalau Buddha tidak, itu cuma pelajaran etika. Membuat orang itu hidup dengan baik supaya Tuhan berkenan kepada orang itu. Rendah hati itu bukan cuma tidak sombong. Yang lebih bagus adalah tepatnya Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29, belajarlah kepadaku karena aku apa dan apa? Masih ingat? Dalam hal lembut dan rendah hati. Nah, apa itu arti rendah hati? Sederhana sekali. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita? Belajarlah kepadaku. Apa kerendahan hati Tuhan Yesus? Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Itu kerendahan hati. Yesus dari surga. Dia kumpul dengan murid-murid yang 12 saja. Itu dari dunia. Sesama kita saja. Kita orang Surabaya. Kumpul dengan orang Jakarta. Cara hidupnya beda atau tidak? Sama-sama di Pulau Jawa. Apalagi yang dari surga dengan dunia. Kita kumpul orang Jepang. Beda dengan kita kumpul orang Amerika. Masing-masing sudah punya tradisi. Nah, bayangkan Tuhan Yesus dari surga kumpul dengan 12 orang. Seharusnya 4 Injil itu penuh ayat berbunyi demikian. Maka tersinggunglah Yesus dengan Petrus. Marahlah dia dengan Yudas. Tapi kenapa nggak ada satupun ayat berkata seperti itu? Karena dia rendah hati. Dia nggak begini berkata, aku dari surga. Surga nggak begini, tahu nggak? Nah, orang sombong kan berkata begitu. Aku sekolah Amerika ini. Dan mereka nggak begini ngajarnya.
Goblok betul kamu, soal apa ini? Rendah hati itu tidak memaksakan kehendak, bisa mengikuti alur atau suasana tempat itu. Ingat, lemah lembut bukan lemah gemulai, beda sekali. Ya, beda sekali. Nah, lemah lembut itu dalam bahasa lain saya temukan dalam kalimat lain, lentur, fleksibel. Benda apa yang memenuhi kriteria lemah lembut? Saudara lihat, air itu sangat lemah lembut. Air adalah benda yang tidak pernah bertengkar dengan keadaan. Renungan kata ini. Air adalah benda yang gak pernah stres di tempat yang bagaimanapun juga. Air adalah benda yang gak bisa digores dengan apapun juga. Kenapa orang stres? Karena dia gak bisa menyesuaikan diri dengan tempat yang baru. Air tidak. Tempat itu bulat, dia jadi bulat. Tempatnya segitiga, dia jadi segitiga. Betul? Air bisa ngikuti. Nah, itulah kelemah lembutan. Nah, hari-hari ini dunia sedang membahas ini banyak. Kalau saudara lihat terapi-terapi medis sekarang ini, yoga khususnya. Yoga itu mengajar orang bisa lemah lembut. Lemah lembut itu contoh begini, walaupun itu nggak mungkin. Ukuran kaki kita itu 40 misalnya ambil tengah-tengah. Tapi karena kaki kita lemah lembut, dikasih ukuran 37 ya masuk. Ukuran 42 juga masuk. Ukuran berapa saja pas. Nah, itu lemah lembut. Bisa bayangkan kalau hidup seperti itu, kasih baju ukuran apa saja pas, karena bisa menyesuaikan. Jadi bukan keadaan yang dari luar yang harus menyesuaikan, tapi dirinya harus menyesuaikan diri. Maka itu dalam Matius 11 itu Yesus berkata, kalau kamu belajar kepadaku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu gak akan stres, jiwamu akan tenang. Oh, itu menyenangkan sekali. Sekarang ini jumlah orang stres makin banyak, saudara. Kenapa stres? Karena memaksakan kehendaknya. Lingkungannya harus ngikuti dia. Gak bisa. Kita harus ngikuti. Bukan berarti kita bunglon. Beda. Bisa bayangkan itu. Maka itu kalau sudah ketemu orang stres, teman stres, ajak baik-baik bicara. Kamu tuh ngotot, kamu tuh melawan, kamu tuh memaksa yang mana? Itu orang stres. Maka kita yuk dalam kehidupan kita ini, kita sungguh-sungguh mau belajar untuk lemah lembut. Lemah lembut ini sangat indah. Kita mau kumpul dengan orang model apa saja, gak akan terpengaruh. Renungkan air itu. Tapi benda yang sama berubah bentuknya jadi es, dia akan tergores. Gak usah pakai pisau, pakai kuku aja tergores. Nah, begitulah orang yang suka tersinggung. Orang ngomong pelan salah, ngomong keras salah, ngomong ini salah. Nah, itu sudah es hatinya. Dia bukan air lagi. Gampang sangat tergores. Dan orang itu capek hidup di dunia ini, karena dia gak bisa kumpul siapapun juga. Dari anak mas, semua nomor 1, pas buat dia. Masuk sumur, pas juga. Kan kontras keadaannya. Dari sumur diangkat jadi budak, pas juga. Setelah jadi budak, Potifar sayang, dia dapat hidupkan enak luar biasa, pas. Tante Po cari gara-gara, dia masuk penjara, pas juga. Hebat sekali seperti itu. Jadi orang besar, dia bisa bawa diri. Jadi kalau mau belajar lemah lembut, teliti hidup Yusuf dari kejadian 37 sampai kejadian 50. Nggak banyak. Baca itu, renungkan. Yang terakhir, yang kelima, kesabaran. Saudara sabar itu begini. Aku nggak marah loh ya, aku nggak marah, aku ini sabar loh ya. Sabar nggak orangnya ini. Sabar apa ya? Sabar itu bisa ngerti orang lain. Sabar itu bisa mendalami keadaan orang lain. Itu sabar. Sabar nggak cuma dia dari intonasi, dari sikap tubuh, tidak. Sabar itu dibuktikan dengan orang-orang di lingkungannya. Nah, kalau 5 hal ini kita bisa pakai untuk hidup kita, wah, hidup itu menyenangkan sekali. Ayat yang berikut, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Yahweh telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tolong bacakan Roma 15 ayat 7. Kalau kita sudah pakai 5 hal itu, saudara, maka ada orang salah di sekitar kita, ada orang dendam di sekitar kita, ada orang yang begitu dengan kita pakai ayat ini. Ya, silakan dibaca 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Dia telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terimalah satu akan yang lain dengan standar. Ini yang penting. Standarnya seperti Yesus telah menerima kita. Saudara, ayat 13 di Kolose 3 tadi, itu dibuktikan bahwa kita ini bisa menerima, bisa bergaul, bisa duduk bersama-sama dengan orang yang model apapun juga. Dan ini sangat penting kita di perusahaan, sangat penting kita di masyarakat, sangat penting. Ingat Yesus menerima kita dengan cara apa?
pakai syarat. Apa isi berkata gini, ketika kita datang, Tuhan aku baru berdosa, Tuhan ngaku dosa ini A, B, C. Terus Tuhan berkata, ya Daniel aku beri percobaan 3 bulan dulu. Begitu, kalau 3 bulan ini baik aku terima. Nggak pakai syarat. Dia terima kita gini, aduh baumu mandi dulu lah. Enggak juga begitu. Dia terima kita apa adanya. Nah standar ini yang dia minta. Terimalah seorang kan yang lain dengan ukuran sama seperti Yesus telah menerima kita. Jangan dendam. Ada orang salah kita ampuni. Luruskan hati kita. Maka kalau kita hidup seperti itu, hebat sekali. Saya ingin baca sama-sama ayat 14 ya Pak Alkitab. Kolose 3. Yang Pak Alkitab dengan suara keras. Ayat 14-nya 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini finalnya. Dan di atas semuanya itu, di hal apa saja dalam hidup kita, kenakanlah apa tadi? Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bagi suami istri yang rajin bertengkar, ayat ini harus dimakan 3 kali sehari. Yang suka ribut tuh suami ini. Kenakanlah kasih di atas semuanya itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang suka hobinya ribut, gampang tersinggung, minta cari perhatian, ayo semuanya kita buat. Kalau ini kita kerjakan, suasana kantor indah, hidup sehari-hari indah, betul-betul harus begitu. Apa saja yang dibuat, apa saja. Maka kita yuk, kita hidup dalam kebenaran ini. Amin.